Dua bangsa ada di dalam kandungan Ribka. Dua bangsa akan berperang di masa akhir zaman. Apakah dua bangsa ini berbicara mengenai keturunan langsung Yakub dan Esau? Ataukah berbicara mengenai suatu metafora? Mungkinkah ini adalah makna konotasi dan denotasi yang bersamaan? Hari-hari kedatangan Yehusha Kristus sudah semakin mendekat dan di depan mata. Tentu saja kami bisa saja salah, tetapi kemungkinan untuk benar tetaplah ada. Pengertian akhir zaman akan lebih baik bila didasari pengetahuan mengenai Taurat. Untuk itu kami sangatlah menyarankan untuk mendengarkan konten berikut, karena sangatlah berhubungan dengan apa yang akan kami bahas. Nubuatan mengenai peperangan besar yang akan terjadi di akhir zaman dimulai di dalam kandungan Ribka. Tidak berasal dari manusia, tetapi Yahuwa Bapa sendiri. Perhatikan kata goyim, yang diterjemahkan menjadi kata bangsa. Ada pandangan yang mengatakan bahwa orang-orang percaya akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bangsa Yahudi, atau keturunan langsung Yakub. Yang kedua, di luar keturunan Yakub, yang disebut juga goyim. Pandangan ini tidaklah tepat. Karena kata goyim tidaklah bermakna keturunan di luar Yakub, melainkan berarti bangsa. Kata goyim di sini berarti keturunan Yakub, dan juga keturunan Esau. Apakah akan terjadi peperangan hanya kepada keturunan Yakub, dan keturunan Esau? Tetapi siapakah yang dimaksud dengan keturunan Esau? Esau mengambil Mahalat, yang merupakan anak dari Ismael, cucu dari Abraham. Berarti Esau memperistri sepupunya sendiri, yang berasal dari Ismael. Dan Ismael adalah anak dari ketidakpercayaan Abraham terhadap janji Yahuwa Bapa, akan hadirnya Ishak sebagai anak perjanjian dengan lebih mendengarkan istrinya, Sarah. Jelas sekali peringatan dari Yehusha Kristus, bahwa barang siapa yang lebih mengikuti perintah manusia, yang tidak diuji lagi kebenarannya, bahkan jika orang tersebut adalah orang yang dikasihi, atau keluarganya sendiri, maka ia tidak pantas menjadi pengikut Kristus. Mari kita kembali lagi ke topik sebelumnya. Menurut Torah 30 menit, keturunan Esau yang dimaksudkan di sini adalah keturunan Esau dengan Mahalat. Dua orang cucu Abraham secara langsung, yang menikah, dan menghasilkan keturunan. Yang di akhir zaman akan bertemu dengan keturunan Yakub secara langsung. Perhatikan ayat berikut. Kata bangsa, dalam bahasa Yunaninya etnos, dan dalam bahasa Ibraninya, goyim. Apa yang dikatakan oleh Yehusha Kristus di ayat ini, menjelaskan apa yang tertulis di Kejadian 25, ayat 23. Yang artinya adalah, bahwa bangsa-bangsa yang dimaksudkan merupakan keturunan Abraham, atau lebih tepatnya keturunan Yakub dan Esau. Dan salah satunya adalah bangsa yang berdiam di Yerusalem. Bangsa apakah yang saat ini berada di sana? Tidak lain adalah bangsa Yahudi, yang merupakan keturunan langsung Yakub. Jadi akan terjadi peperangan di akhir zaman, antara keturunan Yakub secara langsung, yaitu bangsa Yahudi, dan keturunan Esau dengan Mahalat, yang menurut apa yang kami pelajari adalah negara-negara di Timur Tengah. Yang mana peperangan ini akan dimenangkan oleh keturunan Esau. Tetapi mengapa bangsa Yahudi sampai bisa dikalahkan? Apa yang Yehusha Kristus katakan di Lukas 21 ayat 20, mengenai Yerusalem terkepung, sebenarnya mengingatkan kembali ke bangsa Yahudi apa yang Nabi Yehezkiel sudah nubuatkan. Nubuat adalah suatu hal yang akan terjadi di masa depan. Hikmat ini bukanlah berasal dari manusia, tetapi dari Yahuwa Bapa sendiri. Dan pasti akan terjadi. Tetapi mengapa kekalahan akan menimpa bangsa Yahudi di akhir zaman? Bukankah bangsa Yahudi merupakan keturunan langsung Yakub? Apakah bangsa Yahudi pasti bangsa Israel? Perhatikan ayat berikut. Suatu bangsa dikatakan bangsa pilihan, atau bangsa dari Yahuwa Bapa jika melakukan perintah-perintah Bapa di sorga. Perintah yang sama yang Yahuwa Bapa berikan kepada Nabi Mose di Gunung Sinai, yaitu Taurat. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Yahudi justru sebaliknya. Ironis memang. Bangsa yang sering sekali dikaitkan dengan Taurat,
tetapi justru dikatakan menolak terhadap Taurat itu sendiri. Jadi bangsa Yahudi yang merupakan keturunan langsung Yakub, bukanlah bangsa Israel. Karena bangsa Yahudi adalah bangsa yang berdasarkan garis keturunan, sementara bangsa Israel adalah bangsa yang berdasarkan iman percaya kepada Yahuwa Bapa, dengan bukti melakukan Taurat-Tauratnya. Hal ini sudah kami jelaskan di konten sebelumnya. Jika bangsa Yahudi tidaklah mewakili bangsa Israel, yang berarti keturunan Yakub dan Esau, juga dapat bermakna kiasan. Apakah ada peperangan bangsa dengan bangsa lainnya? Ada dua kelompok yang akan memiliki tubuh kemuliaan. Sejumlah 144.000, dan yang tak terhitung banyaknya. Dua kelompok ini berasal dari zaman Adam, yang dibangkitkan dalam kematian, dan juga orang-orang percaya yang hidup di masa akhir zaman. Dan dua kelompok ini disebut bangsa Israel. Sekali lagi kami mengingatkan, bahwa bangsa Israel berarti bangsa pilihan Yahwa Elohim yang tidak berdasarkan garis keturunan, tetapi iman percaya. Jadi, mengapa dibagi menjadi dua kelompok? Satu kelompok jumlah yang begitu banyak, dan satu kelompok lagi sudah ditentukan jumlahnya, yaitu sebanyak 12.000 dari masing-masing suku Israel. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa harus dihitung? Apakah tujuannya? Penghitungan bangsa Israel adalah perintah Yahuwa Bapa sendiri. Akan diambil dari masing-masing suku bangsa Israel sejumlah laki-laki yang akan dipersiapkan untuk berperang. Jadi berdasarkan apa yang tertulis di kitab Bilangan, jumlah 144.000 di kitab Wahyu terdiri dari semua suku bangsa di dunia, yang tidak terbatas dari keturunan tertentu. 144.000 berjenis kelamin laki-laki, yang berumur 20 tahun ke atas, yang disiapkan untuk berperang. Sekarang mari kita perhatikan bagian berikut. Akan ada masa kebangkitan orang-orang percaya di akhir zaman. Yang mana maksudnya memiliki tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak akan mati, yang disebut juga tubuh keabadian. Semua orang-orang percaya dari masa Adam akan dibangkitkan dari kematian dan memiliki tubuh kemuliaan. Dan yang hidup, tubuhnya akan diubahkan. Mereka ini semua akan disebut bangsa Israel. Dan masing-masing dari mereka akan masuk menjadi salah satu suku bangsa Israel. Sebagian dari mereka akan dipilih sebanyak 144.000, berjenis kelamin pria, dan berumur 20 tahun ke atas. Yang akan dipersiapkan untuk masuk dalam medan pertempuran. Pertanyaannya adalah, peperangan apakah yang dimaksudkan? Akan ada peperangan terbesar yang belum pernah terjadi. Roh-roh setan akan mengumpulkan bala tentara dari pemimpin-pemimpin dunia di akhir zaman. Ya, betul sekali. Dunia akan bersatu menjadi satu bangsa. Sang binatang, yang dalam bahasa Yunaninya Antikristo, yang diterjemahkan menjadi Antikristus, akan menjadi pemimpin dari semua pemimpin-pemimpin dunia. Dunia akan menjadi satu pemerintahan, di bawah kepemimpinan Antikristo. Dunia akan menjadi satu bangsa yang tidak terikat oleh garis keturunan. Suatu bangsa yang akan melawan penunggang kuda, yaitu Yehusha Kristus, dan tentaranya, yaitu 144.000. Peperangan terbesar yang pernah ada, dan yang terakhir, akan terjadi di suatu tempat, yang dalam bahasa Ibraninya bernama Har Moed. Nubuatan oleh Yahuwa Bapa mengenai pertempuran di akhir zaman dimulai di kandungan Ribka. Peperangan antara Yakub dan Esau sudah terjadi sejak di dalam kandungan. Apa yang Yahuwa Bapa nubuatkan sebenarnya bermakna denotasi dan konotasi. Akan terjadi peperangan antara keturunan langsung Yakub dan keturunan langsung Esau. Keturunan langsung Yakub tidak lain adalah bangsa yang mendiami Yerusalem di akhir zaman, yaitu bangsa Yahudi. Keturunan langsung Esau adalah keturunannya dengan Mahalat, sepupunya sendiri, cucu Abraham dari Ismail, yang mana berdasarkan apa yang kami pelajari, merupakan negara-negara di Timur Tengah. Peperangan antara dua bangsa ini akan terjadi di akhir zaman, yang akan mempengaruhi peta politik dunia.
Akan ada negara-negara yang mendukung dan memberikan dukungan militernya ke bangsa Yahudi. Di lain pihak akan ada juga negara-negara yang akan mendukung negara-negara Timur Tengah. Yahuwa Bapa dan juga Yehusha Kristus jelas menyatakan bahwa bangsa Yahudi akan kalah dalam pertempuran tersebut. Hukuman atas bangsa yang keturunan langsung Abraham, Ishak dan Yakub, yang pada umumnya dinyatakan pelaku Taurat, tetapi jelas sekali tertulis di Alkitab, dan dinyatakan oleh Yahuwa Bapa dan Yehusha Kristus, bahwa mereka bukanlah pelaku Taurat, yang bahkan menolak Taurat, demi hukum adat istiadat nenek moyang. Yakub dan Esau merupakan simbol, makna kiasan, ataupun juga mewakilkan suatu bangsa. Bangsa Yahudi bukanlah bangsa Israel. Akan terjadi peperangan lainnya setelah peperangan antara bangsa Yahudi dengan negara-negara Timur Tengah. Peperangan terbesar yang pernah ada dan yang terakhir. Yakub adalah seseorang yang mempertahankan sungguh-sungguh terhadap apa yang diimaninya. Yakub mewakili semua orang percaya yang melakukan semua yang Yahuwa Bapa perintahkan kepada hambanya Nabi Mose untuk dikerjakan. Yakub adalah sang Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang tidak berdasarkan garis keturunan, melainkan iman percaya. Bangsa yang dipimpin oleh Yehusha Kristus sendiri. Yakub adalah simbol dari bangsa Israel. Di lain pihak Esau adalah saudara kembar Yakub. Dari rahim yang sama. Dari keturunan yang sama, yaitu Abraham dan Ishak. Dua anak kembar tetapi berbeda karakternya, berbeda perbuatannya. Terlihat sama tetapi beda. Esau adalah simbol dunia. Simbol dari setiap orang yang menolak perintah-perintah Yahuwa Bapa. Dari buahnya lah dapat dibedakan antara keturunan Yakub secara kiasan, dan keturunan Esau secara kiasan. Di akhir zaman, Antikristus, yang dalam bahasa Yunaninya, Antechristo, yang sebenarnya berarti Yesus palsu, yang terlihat sama dengan Yehusha Kristus, seakan-akan mengajarkan cinta kasih terhadap semua manusia, terlihat begitu baik, tetapi palsu. Sehingga banyak orang yang akan tertipu. Yesus palsu ini akan mengumpulkan pemimpin-pemimpin dunia. Mereka semua akan menjadi satu bangsa besar, yang dipimpin langsung oleh Yesus palsu. Peperangan besar akan terjadi di suatu tempat yang bernama Har-Moed. Yakub adalah simbol orang-orang percaya, dipimpin langsung oleh Yehusha Kristus. Melawan Esau yang merupakan simbol orang-orang dunia, yang dipimpin langsung oleh Yesus palsu. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.